pakar hukum pajak di Indonesia yang kesohor. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik yang mungkin lagi viral tentang Ibu Rita Gading. Tapi sebelum kita masuk ke materi, kita akan melihat video dari Ibu Rita. Mohon admin bisa ditampilkan. Tadi saya berdebat sama orang pajak itu. Dia tidak bisa memberikan penjelasan sedemikian rupa dengan apa yang menjadi pertanyaan saya. Heran, orang pajak tapi nggak ngerti bagaimana cara menjawab pertanyaan saya. Hah? Saya tanya sama dia, pendapatan dari mana Anda menghitung sampai sekian ratus juta? Saya tanya itu. Dia nggak tahu, guys. Dia tidak bisa menjelaskan hal itu. Heran, tau nggak? Dia itu hanya menjatuhkan mental masyarakat agar masyarakat tanpa disadari membayar kepada dia. Heran saya. Harusnya kalian itu memberikan edukasi publik. Karena apa? Karena masyarakat tidak semuanya pintar. Harusnya Anda kasih tahu bagaimana cara memberikan laporan pajak, pendapatan penghasilannya seperti apa, dan sebagainya. Harusnya Anda kasih tahu. Itu namanya edukasi publik. Supaya masyarakat paham. Ngerti? Heran saya. Ini orang pegawai pajak atau apa ini? Debt collector. Bingung saya loh. Anda kebetulan bertemu dengan saya. Saya cecer kalian. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang kamu tidak paham. Dan kamu tidak bisa menjelaskan itu. Saya disuruh ke kantor yang ngapain? Hah? Minta rekening koran segala macam. Saya bukan orang bodoh. Tapi saya sedikit mengerti. Sekalipun saya tidak tahu juga tentang pajak. Paham Anda? Bisa-bisanya kalian itu door to door untuk bayar pajak. Masyarakat awam yang tidak paham tentang pajak. Anda cecer pajaknya. Kalian paham nggak sih? Kalian tahu kalau masyarakat itu tidak bekerja. Hah? Jangan hanya Anda melihat dari pembayaran pajaknya saja. Harus kasih tahu dulu dong, letak dari mana pendapatan itu. Paham? Heran deh. Orang kok kayak begini amat sih cari duit? Setuju nggak guys? Harus diapain nih pajak nih? Aneh, tahu nggak? Caranya tidak profesional sekali. Menyecar orang untuk bayar pajak, tapi Anda sendiri tidak berani menjelaskan. Mau transparan atau mau kong kali kong? Bingung saya. Tadi saya Iya, luar biasa video ini. Tapi sebelum untuk asas berimbang, seharusnya DJP juga harus memberikan klarifikasi kan. Apakah tuduhan yang dilontarkan oleh Ibu Rita Gading ini apakah benar sesuai fakta di lapangan? Jadi kita menunggulah DJP ini memberikan klarifikasinya. Tapi sebelum DJP memberikan klarifikasi, tadi kan di video itu kita melihat ini sekarang Fiskus itu door to door, sudah kayak debt collector. Nah, gimana menurut Pak Rey kasus yang Baik, menimpa terima Ibu kasih. Rita ini? Ya, terima kasih Pak Sujono pertanyaannya. Tapi tentunya saya harus memberikan juga apresiasi ya, karena kan curhat dari Bu Lita Gading itu adalah curhatan wajib pajak. Ya, dan kita harus mengapresiasi karena memang itulah yang dialami Pak Sujono, ya, bukan yang direkayasa. Nah, tentunya seperti yang Pak Sujono sampaikan tadi, Direktur Jenderal Pajak perlu memberikan klarifikasi, ya. Seperti apa sih sebenarnya supaya kemudian ada informasi yang berimbang tadi. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa yang menjadi pertanyaan menarik itu kan adalah apakah wajib pajak itu dapat didatangi door to door begitu ya, atau dari rumah ke rumah ya, dari pintu ke pintu. Atau pertanyaan berikutnya adalah kalau dibalik, apakah Fiskus itu berwenang nggak untuk mendatangi door to door ya? Nah, kalau kita bicara mendatangi ya, tentunya sebelum ada PMK 111 2025 tentang SP2DK ya, kewenangan untuk mendatangi itu hanya diatur dalam SE ya. SE yang lama itu SE 5 2022. Nah, sementara kita tahu bahwa SE itu adalah surat edaran Direktur Jenderal Pajak dan itu tidak mengikat bagi wajib pajak. Hanya mengikat bagi pegawai Direktorat Jenderal Pajak atau Fiskus. Namun demikian, sekarang ternyata karena persoalan itu sudah tereskalasi, maka pemerintah menerbitkan PMK 111 tahun 2025 ya. Di mana di dalam SP2DK tersebut kewenangannya salah satunya adalah mendatangi wajib pajak. Nah, apa yang dialami oleh Bu Lita Gading tadi adalah praktek ya nyata di lapangan. Dan itu kita tidak bisa menampik, tapi
kita perlu memberikan informasi atau edukasi bahwa ketika wajib pajak itu didatangi oleh Fiskus, maka Fiskus menjadi berwenang kalau legalitasnya jelas. Tapi tidak berwenang kalau legalitasnya tidak jelas, Pak Sujono. Ya, di dalam PMK tersebut, mereka boleh mendatangi dengan catatan mereka mendatanginya dengan legalitas, misalnya dengan menunjukkan atau memberitahukan serta memperlihatkan surat tugasnya, berikut juga dengan tanda pengenalnya. Jadi kalau menurut saya, apa yang dialami oleh Bu Lita Gading tadi itu sebenarnya tidak perlu terjadi kalau Bu Lita menanyakan legalitasnya terlebih dahulu. Ya, kalau ternyata tidak ada legalitasnya, berarti kan Fiskusnya harus pulang Pak Sujono ke kantornya, begitu ya. Apakah Fiskusnya pakai baju seragam atau baju bebas, yang pasti tidak mungkin ada komunikasi atau interaksi lebih lanjut dengan Bu Lita Gading. Kalau dari sejak awal sudah ditanyakan mana legalitasnya, mana surat tugasnya, mana tanda pengenalnya, sehingga kita tahu ini datang dari KPP mana, ya. Dan pasti tidak mungkin datang dari Kanwil atau kantor pusat, Pak Sujono. Pasti datangnya dari KPP, ya. Nah, dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Fiskus ini kan tidak kucing-kucingan gitu ya, alias gelap gitu ya. Tapi kan harus terang, ya. Karena menurut saya, kalaupun mereka hadir, mereka bukan dalam konteks untuk menghakimi. Oh, ibu punya utang pajak sekian. Bukan. Dia dalam konteks datang untuk mencari informasi. Ya, bukan dalam konteks menakut-nakuti. Ya, bukan dalam konteks untuk membuat wajib pajak itu merasa terintimidasi, Pak Sujono. Ya, apalagi sudah mengungkapkan bahwa ada pajak terutang, ya, ada ini, ada itu, begitu ya. Oh, ada PPH, ada PPN, seharusnya ada ini, ada itu, dan nilainya besar. Bahkan ada juga dugaan, indikasi ini Pak Sujono ya, ada indikasi juga Fiskus itu bahkan sudah sampai kepada tahapan di mana, wah ini ranah pidana begitu ya. Nah ini terlalu prematur begitu ya, karena konteks mendatangi itu sebenarnya mencari informasi, bukan menghakimi. Ya. Nah, kalau kemudian konteksnya sudah sampai kepada menghakimi, apalagi menakut-nakuti adanya tanda petik ya, dugaan unsur pidana, menurut saya juga itu terlalu berlebihan, ya, terlalu prematur, ya. Apalagi tidak bisa dibuktikan legalitasnya, Pak Sujono. Kalau bisa dibuktikan legalitasnya saja itu masih berlebihan dan prematur, apalagi tidak bisa dibuktikan, ya. Nah, jadi yang saya mau sampaikan kepada masyarakat, mereka berwenang untuk mendatangi, untuk mencari informasi. Nah, setelah mereka dapat informasi, biasanya mereka mengundang, kan begitu ya. Nah, dengan demikian ada tuh interaksi lebih lanjut lagi untuk kita buktikan bahwa itu bukan seperti yang mereka pikirkan atau seperti yang Fiskus pikirkan. Tapi kalau di lapangan sudah terjadi penghakiman, ini menurut saya kalau benar begitu ya, itu terlalu prematur dan tidak ada dasar hukumnya. Jadi bukan untuk apa namanya menghakimi, menakut-nakuti gitu ya, tanda petik menzolimi, bukan, tapi mencari informasi ya. Mencari informasi itu ya tentunya dengan cara bertanya. Tidak boleh memaksa ya, tidak boleh menekan ya, mencari informasi. Misalnya gimana? Misalnya apakah betul ini rumah ibu begitu ya? Apakah ini milik ibu sendiri gitu ya? Apakah ini ngontrak begitu ya? Apakah betul ibu belum lapor SPT? Itu boleh pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mendasar. Tapi kalau kemudian menghakimi ibu salah karena nggak begini, 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 itu terlalu prematur. Ya, itu nanti bisa ditanyakan di kantor pajak atau kemudian mereka bisa bersurat lebih lanjut. Ya, nah dengan demikian saya juga menyarankan supaya Fiskus khususnya AR itu memahami dulu PMK 111 2025 Pak Sujono. Ya, dan itu berbeda dengan SE 5 2022 supaya wajib pajak tahu hak dan kewajibannya. Begitu juga dengan Fiskus, tahu hak dan kewajibannya supaya jangan kebablasan. Nah, pertanyaan berikutnya, Pak Sujono, kalau AR-nya atau Fiskusnya kebablasan, apa yang harus dilakukan? Nah, masyarakat yang merasa dizolimi, ditekan, diintimidasi, boleh ya melaporkan keberatan administratif ya kepada pimpinan AR atau Fiskus. Jadi jangan tinggal diam Pak Sujono. Nanti kalau begitu akan banyak door to door nantinya. Ya, door yang tidak berdasarkan hukum.
Jadi WP bisa melaporkan, mengajukan keberatan administratif kepada pimpinan AR atau pimpinan dari mereka yang datang, petugas pajak yang datang ke rumah kita atau ke kantor kita, ya. Itu yang disebut dengan tindakan faktual. Jadi kita melaporkan kepada pimpinannya secara sederhana, Pak Sujono, surat itu berbunyi demikian, bahwa kami didatangi oleh ya kan orang yang mengaku dari kantor pajak misalnya, tidak menyampaikan tanda pengenal dan surat tugas ya, atau menyampaikan tapi kemudian menekan kami seperti ini ya. Nah, ditanyakan ya dalam keberatan administratif itu ya. Intinya apakah pimpinan itu mengetahui nggak tindakan mereka? Kan begitu. Jadi keberatan administratif itu penting dan ini perlu diedukasi kepada masyarakat agar mereka bisa mengajukannya kepada pimpinan ya. Nah, kalau ternyata pimpinannya tidak memberikan jawaban atau keputusan yang adil terhadap tindakan yang merugikan wajib pajak tersebut, maka kita bisa mengajukan lagi banding administratif kepada atasannya pimpinan AR tadi. Jadi kalau pimpinannya kepala kantor, kita laporkan lagi kepada Kakanwilnya sebagai upaya administratif berupa banding administratif. Kalau ternyata tidak lagi ditanggapi, kita bisa mengajukan gugatan ke petun. Nah, mungkin dari masyarakat bertanya, waduh, Pak Re itu terlalu ribet sekali, kan begitu ya. Nah, gimana caranya? Nah, nanti boleh berkonsultasi kepada IWPI atau kepada P5I. Tapi kalau nanti sudah terbiasa, sudah ada formatnya, saya yakin WP juga bisa melakukan sendiri, Pak Sujono. Ya. Ya. Nah, itu yang bisa dilakukan. Yang kedua, yang WP bisa lakukan juga, WP bisa melaporkan juga, misalnya melalui jalur Kitsda, gitu ya. Meskipun ada dugaan atau ada yang mengatakan Kitsda itu kan Pak Rey jeruk makan jeruk, ya. Itu kan Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur. Tapi kan yang meriksa teman-teman mereka juga, jadi nggak bisa dihukum begitu kan ya. Nah, mungkin bisa benar, tapi paling tidak laporan itu bisa disampaikan dan bisa dikawal secara terbuka ya, bisa dikawal secara viral oleh IWPI. Ya, itu yang juga bisa dilakukan, begitu ya. Dan yang ketiga, kalau WP-nya betul-betul merasa terzolimi, maka tindakannya itu adalah tindakan pribadi dari AR atau dari petugas pajak itu sendiri, sehingga tindakan itu bisa dilakukan upaya hukum ya. Kalau itu adalah perbuatan melawan hukum secara perdata, bisa digugat perdata. Kalau itu adalah tindak pidana, maka bisa dilaporkan pidananya. Contohnya gimana? Kalau itu tindak pidana, contohnya AR-nya atau petugas pajaknya masuk rumah, ya, tapi tanpa izin dan tanpa surat tugas misalnya, tanpa pengenal, itu adalah tindak pidana, masuk pekarangan tanpa izin, ya. Nah, itu adalah merupakan delik pidana, diatur di dalam KUHP yang baru. Atau kalau misalnya perdata, ya tadi ya, dia datang meskipun dengan surat tugas, tapi kemudian dia melakukan misalnya membentak-bentak, mencaci maki, menekan, itu juga perbuatan melawan hukum secara perdata. Itu bisa diajukan juga upaya hukumnya ke pengadilan negeri. Nah, kalau itu masih terasa sulit bagi wajib pajak, ya tentunya wajib pajak itu bisa meminta bantuan kepada IWPI atau P5I. Tapi yang penting tidak dibiarkan, Pak Sujono. Begitu. Ya, oke. Pak Rey, terima kasih Pak Rey. Ini Ibu Rita sendiri, setahu saya kan dia pengacara juga ya, kalau nggak salah saya ya. Malah dia mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Menurut saya beliau ini sosok yang sangat mengerti hukum. Ya, mungkin kalau hukum pajak beliau kan tadi ngaku nggak terlalu mengerti. Tapi kalau hukum-hukum lain mungkin beliau mengerti. Tadi di dalam video saya ada melihat begini, dia disuruh bayar ratusan juta tapi tanpa ada dasar perhitungan. Ya, dari mana angka itu didapat itu tidak bisa dijelaskan. Tadi di video itu dikatakan seperti itu. Saya mengkhawatirkan ekses negatif dari PMK 112025 ini, kewenangan yang terlalu besar kepada AR. Sehingga AR sekarang kan, wah saya ini sekarang sudah naik pangkat ini, bisa jadi pemeriksa mini gitu loh, ya kan, dalam skala kecil. Sehingga jadi kewenangan ini diperluas.
sampai mungkin Ya. kebablasan yang seperti Pak Ari jelaskan tadi, bertindak di luar prosedur. Apakah dari pihak DJP ada menetapkan suatu SOP sehubungan dengan PMK 11 ini? Bagaimana seorang AR setelah mendapat perluasan kekuasaan ini, saya akan bilang perluasan kekuasaan. Kalau dulu mereka nggak bisa kan keluarkan SKP kan? Sekarang dengan 111 ini kan mereka berhak mengeluarkan SKP. Nah, ini adalah saya lihat salah satu ekses negatif. Dan tadi dikatakan kepada dari Ibu Lita tadi, harusnya seorang fiskus itu memberikan edukasi. Berarti saya melihat piagam wajib pajak chapter yang diterbitkan 2024 ada 8 poin hak dan kewajiban wajib pajak. Ini tidak terlaksana. Kalau belum diedukasi tiba-tiba ditembak dengan angka yang tidak jelas, harus bayar sekian ratusan juta, tapi dasar perhitungannya tidak dijelaskan. Jelas-jelas ini piagam wajib pajak ini tidak jalan kalau saya lihat. Menurut Pak Ari gimana terhadap ini pandangan saya yang tadi itu, yang saya jelaskan di atas tadi, tentang perluasan Ya. kekuasaan yang kebablasan, tentang piagam wajib pajak yang tidak efektif diterapkan di lapangan. Itu Ya. Pak. Terima kasih Pak Sujono. Jadi sekali lagi saya perlu tegaskan bahwa memang ada kenaikan kewenangan begitu Pak ya. Ya, dari yang tadinya SE kemudian naik ke PMK ya. Namun di PMK tersebut Pak kita juga tidak boleh menegasikan bahwa dasar kewenangan itu harus jelas dari awal. Yang kedua juga prosedurnya harus tepat ya. Nah, kalau kemudian AR itu nantinya bisa jadi pemeriksa, itu kan kalau sudah masuk ke tahapan pemeriksa, Pak Sujono. Tapi ketika dia door to door, itu kan bukan dalam konteks pemeriksaan. Itu masih dalam konteks mencari data, SP2DK itu kan. Itu bagaimana kemudian dia mencari data dan keterangan. Nah, tentu yang pertama perlu saya edukasi kepada masyarakat adalah bagaimana menanggapi mereka yang datang door to door dulu, Pak. Ya, kalau kemudian setelah mereka datang itu kan biasanya mereka akan diundang ya untuk memberikan tadi tanggapan atau memberikan temuan mereka sementara di lapangan ya. Jadi biasanya ketika mereka datang door to door Pak Sujono, mereka bertanya, mengumpulkan data, lalu setelah itu Pak mereka balik ke kantor, lalu mereka akan membuat surat. Nah, surat itulah yang ditanggapi Pak ya, itu yang ditanggapi sebagai SP2DK ya kan, 14 hari kan begitu Pak ya kan. Nah, jadi tentu bisa lebih cepat ya Pak ya, lebih cepat lebih bagus kan begitu. Nah, surat itu yang kemudian jadi dasar Pak, kenapa kemudian menurut Fiskus itu ada kurang bayar atau mungkin ada yang belum dilaporkan kan begitu Pak. Nah, jadi tidak mungkin AR itu datang langsung memberikan penghukuman atau penghakiman gitu loh Pak ya. Bahwa Anda itu kurang sekian ratus juta. Menurut saya itu terlalu prematur gitu ya Pak. Ratusan juta hitungnya dari mana Pak? Bu Lita itu seorang advokat, maka kan harus ditanya dulu pakai pembukuan atau pencatatan. Kan gitu ya Pak ya. Kalau pakai pencatatan berarti normanya 50%. Nah, kalau begitu kan hitung dulu kan omsetnya bagaimana. Kan nggak mungkin Pak langsung tiba-tiba dapat ratusan juta. Kan dari mana gitu ya Pak. Tapi kalau dia seorang advokat dengan badan, misalnya firma, persekutuan perdata, CV, PT, seperti yang dilakukan banyak konsultan pajak juga, kan itu artinya kan dia dengan pembukuan. Kalau dengan pembukuan kan harus dibuktikan dulu dong ya pembukuannya. Harus diperiksa dulu, minta dokumen dulu Pak Sujono. Kan nggak mungkin bisa langsung ya. Jadi kalau sudah disebutkan angka ratusan juta, menurut saya ini terlalu prematur. Ya, ini terlalu dini begitu ya. Jadi tahapan-tahapan itu tidak dilalui. Jangankan tahapan pemeriksaan, Pak. Tahapan SP2DK saja masih terlalu prematur. Ya. Nah, oleh karena itu saya mengusulkan kepada Bu Lita Gading ya untuk mengawal kedatangan Fiskus ini secara terbuka dengan viral misalnya dari KPP mana, AR-nya siapa. Harus bisa dibuktikan, Pak. Karena lagi-lagi bahwa pengawasan pajak, termasuk pemeriksaan pajak, itu kan masuk ke ranah hukum publik, Pak. Karena dia masuk ke ranah hukum publik, udah nggak perlu lagi ada yang dirahasiakan, Pak. Ya,
Jadi kita harus tahu ini KPP mana, AR-nya itu siapa, ini Pratama atau Madya. Kemungkinan besar mungkin Pratama, kemungkinan ya Pak, tapi nanti bisa dicek. AR-nya tuh bagaimana? Bisa dilihat Pak. Ya kan, kalau perlu cek LHKPN-nya. Ya kan, wajar apa tidak? Karena itu sudah publik, Pak. Nggak ada lagi yang bisa disembunyikan. Kalau memang itu benar, ya. Jadi, saya tidak menampik kemungkinan bahwa kalau angka itu disebutkan ratusan juta, maka ada dugaan penilaian yang prematur. Tapi kalau itu betul-betul terjadi, ya memang sudah harusnya dibuka seterang-terangnya, Pak. Ya, karena menurut saya bagaimana cara ngitungnya, Pak? Kalau kemudian baru dalam kunjungan sekali bisa muncul, ya. Nah, ini kan baru sepihak dari Bu Lita kan. Kita belum tahu dari KPP-nya. Nah, saya sarankan ke Pak Sujono sebagai perwakilan IWPI, mungkin bisa nggak mengundang Bu Lita Gading atau setelah mengundang Bu Lita Gading, mengundang AR-nya dari KPP. Ya, buatkan surat resmi. Ya, supaya kita bisa mendengarkan kedua belah pihak. Ini penting untuk edukasi 70 juta wajib pajak, khususnya WPOP. Kalau WP Badan mungkin lebih teredukasi sedikit. Ya, tapi kalau yang OP ini perlu edukasi Pak Sujono. Ya, nah dengan demikian kan Bu Lita Gading juga kan bisa mengedukasi WPOP yang lainnya, termasuk mengedukasi KPP dan AR-nya. Kita akan lihat Pak, mana nih Pak yang dilanggar prosedurnya dan siapa yang melanggar. Ya, nanti kita akan sama-sama teliti dan kawal Pak. Ya, kalau memang Bu Lita berkenan, ya kita akan coba bantu ya Pak ya. Bantu untuk kemudian membuat perkara ini terang, bantu juga untuk mempublikasikan supaya menjadi bahan edukasi. Begitu Pak Sujon. Ya, jadi eh, kira-kira apa latar belakang sampai seorang fiskus atau katakanlah AR sampai door to door turun ke lapangan? Apakah defisit APBN kita itu sudah semakin mengkhawatirkan, sedemikian mengkhawatirkan sehingga jalan ini harus ditempuh? Atau bagaimana Iya, menurut Pak Rey? terima kasih Pak Sujono. Kalau Bapak bertanya seperti itu, maka jawabannya yang Bapak sampaikan itu adalah salah satunya Pak. Ya, karena memang bagaimanapun kita harus tahu target penerimaan pajak kan bertambah ya Pak, setiap tahunnya. Target tidak pernah turun Pak, dia selalu naik. Ya, itu juga yang menjadi salah satu alasan Pak. Yang kedua, alasan lain adalah mungkin pimpinan KPP menganggap bahwa AR ini belum bekerja maksimal, Pak. Ya, karena selama ini kan AR lebih pasif, Pak, lebih banyak menunggu. Ya, tapi yang saya mau katakan, kewenangan aktif itu bukan untuk disalahgunakan. Tapi kewenangan aktif itu harus digunakan sesuai dengan hukum yang berlaku, ya, proporsionalitas, Pak, diatur di PMK 111/2025, ya. Jadi boleh saja, ya, sepanjang itu dilakukan secara proporsional dan berkeadilan, ya. Nah, saya perlu sampaikan sedikit juga, Pak Sujono, apa yang disampaikan Bu Lita tadi bahwa memang sekarang AR itu tidak lagi berkewajiban mengedukasi. Ya, makanya ini mungkin sudah menjadi tugas IWPI dan Pak Sujono untuk mengedukasi ya wajib pajak yang ada di Indonesia khususnya WPOP, Pak. Ya, karena pemerintah sudah tidak lagi, Pak, dalam posisi dan Mhm. tugas edukasi. Ya, ketika peraturan diundangkan, maka berlakulah teori fiksi, Pak, di mana dianggap setiap orang mengetahui dan memahaminya. Nah, oleh karena itu, tugas IWPI untuk mengedukasi, Pak. Ya, karena kalau Fiskus diharapkan itu tidak lagi menjadi tanggung jawab mereka, Pak. Jadi WP itu dianggap tahu, dianggap mengerti, dan dianggap paham. Ya, kembali lagi tugas IWPI mencerdaskan kehidupan bangsa, Pak. Ya, supaya Bu Lita-Lita yang lainnya itu tidak berharap terhadap edukasi, Pak Sujono. Ya, supaya mereka sudah tahu sendiri bahwa itu tidak akan pernah ada dan tidak akan pernah datang, Pak. Ya, karena fungsi AR sekarang murni kepada pengawasan. Makanya statusnya naik, Pak. Bukan hanya jadi pengawas, tapi pengawasan yang lebih tinggi lagi yaitu pemeriksaan. Ya, jadi mereka sudah naik kelas, Pak. Sehingga ketika mereka sudah naik kelas, ya tentu ya fungsi edukasinya sudah tidak ada, Pak. Karena kalau edukasi dengan pemeriksaan menjadi kontra, Pak. Ya, itu menjadi kontra. Makanya kemudian fungsi itu sudah tidak ada lagi, Pak. Dan itu yang harus dipahami oleh
semua wajib pajak, khususnya orang pribadi, Pak. Demikian, Pak Sujono. Ya, menarik sekali ini penjelasan dari Pak Rey. Jadi bagi netizen yang ingin memberikan komentar, bisa menulis di kolom komentar. Dan tak lupa saya sampaikan, Pak Rey ini akan mengadakan kuliah umum ya. Mungkin Pak Rey bisa jelaskan Pak Rey tentang kuliah umum kepada masyarakat. Bagian dari edukasi yang Pak Rey sebutkan tadi. Silakan Pak Rey. Terima kasih Pak Sujono. Jadi kembali lagi rekan-rekan wajib pajak ya, apabila rekan-rekan ingin terus menambah pengetahuan di bidang perpajakan, baik akuntansi pajak, administrasi pajak, hukum pajak, silakan rekan-rekan bisa mengikuti webinar atau seminar ya di P5I dan juga mengikuti kuliah umum yang saya berikan di beberapa kampus ya. Nah, saya pernah memberikan juga beberapa kuliah umum ya di kampus-kampus yang lain termasuk di Universitas Brawijaya, Universitas Sumatera Utara, dan nantinya berikutnya 12 Juni 2026 rencananya saya akan memberikan kuliah umum di Universitas Tarumanegara. Jadi kalau nantinya itu akan diliput melalui YouTube, ya rekan-rekan netizen juga boleh mengikuti Pak Sujono ya melalui YouTube ya kuliah umum tersebut dan tentunya juga bisa bertanya kan melalui komen YouTube ya. Sehingga wajib pajak bisa mendapatkan informasi update terakhir mengenai pengetahuan di bidang perpajakan. Dan kebetulan yang mengundang saya adalah Fakultas Hukum, ya Universitas Tarumanegara. Jadi nanti rekan-rekan wajib pajak bisa memahami lebih dalam mengenai hukum pajak. Demikian, Pak Sujono. Apakah kuliah hukum ini berlaku untuk umum atau hanya untuk mahasiswa di Untar? Kalau misalnya ada netizen yang ingin hadir di lokasi, Pak. Ya, sepengetahuan saya, Pak, saya diminta hadirnya on-site ya, Pak, di auditorium. Kan begitu. Tapi biasanya kalau di auditorium itu kan, Pak, diliput, Pak, melalui YouTube live. Ya. Nah, jadi kalau diliput di YouTube live itu kan bisa diikuti ya, Pak, oleh setiap orang. Ya, bisa mengikuti kuliah umumnya dan bisa bertanya juga, Pak, di situ. Jam berapa, Ya. Pak, itu? Rencananya itu akan dari pagi, Pak, sampai dengan sore, Pak. Oh, Gitu ya. seharian ya Nah, berarti ya. betul, Pak. Jadi nanti informasi lebih lengkapnya silakan lihat nanti di flyer ada di IWPI, ada di P5I juga, Pak. Oke, Begitu ya. siap. Oke, baik. Terima kasih, Pak Rey, atas pencerahan hari ini. Sampai jumpa. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih, Pak Jono.